Ma'asal muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dipertegas dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zaman qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha 4 hurum. ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجاب مضر الذي بين جمادي وشعبان." Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, maksudnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram yang dimaksudkan di sini adalah haram untuk melakukan peperangan, haram untuk melakukan kezaliman karena mulianya bulan tersebut. 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah yang mana kita berada di akhir hari ini di bulan Zulqa'dah, lalu kemudian insya-Allah esok harinya kita mulai berada di Zulhijjah, lalu kemudian diikuti oleh Muharram, dan nanti setelah beberapa bulan ada bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan Jumat siang ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan kita nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid dan masih ada di lantai 1, tolong silakan segera naik ke lantai 2 untuk mengisi staf-staf yang masih kosong. Dan bagi jamaah dan anak-anak, apabila nanti khotib naik mimbar untuk khutbah, tolong dengarkan dengan saksama, tidak main sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustaz Edi Suprayitno, khotib Jumat Ustaz Ramadan MPDI dari Kota Malang, dengan tema keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sekaligus beliau sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid Al-Haram mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang digunakan untuk operasional masjid maupun pemilihan lahan, perluasan masjid dan pembangunan tahap 2 Masjid Nur Hidayah. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, bersama ini juga kami informasikan bahwa pembebasan tanah seluas 194 meter persegi beserta bangunan rumahnya dengan biaya 750 juta. Dana yang sudah dibayarkan kepada pemilik adalah 426.917.700 rupiah, sehingga kita masih mempunyai kekurangan dana pembelian sebesar 323.082.300 rupiah.
Kemudian dana pembangunan masjid tahap 2 masuk sebesar Rp5.550.000. Yang terakhir pengumuman dari takmir. Yang pertama kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Yang kemudian kantin tamasya Sabtu malam pekan kedua tanggal 8 Juni 2024 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Profesor Trio Suprayitno MAG dari Kota Malang dengan materi Tahiyatun Nafas atau pensucian dia. Kajian tahsin Ahad malam Senin pada maghrib sampai isya bersama Ustadz F. Roji dari Konalegi. Yang terakhir kami kantin tamasya Rabu malam pekan kedua tanggal 12 Juni 2024 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Alwan Tafsiri Al-Isya dari Kota Malang dengan materi kitab Bidayatul Hidayah. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki kita semua untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat Jumat berjamaah yang diawali dengan khutbah. Seraya kita berharap mudah-mudahan semua rangkaian amal saleh yang telah kita lakukan sampai dengan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali khatib mengajak diri sendiri dan hadirin semuanya, marilah dengan segenap potensi yang telah Allah karuniakan kepada kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, seraya senantiasa mengharap ridhonya, sehingga mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hambanya yang bertakwa. Sebab sebaik-baik bekal seorang hamba menghadap sang Khalik adalah taqwa Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala
dengan kehendaknya dan maha kuasanya terkadang memberikan keutamaan kepada makhluknya dan diberikan keutamaan kepada makhluknya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada hambanya dibandingkan dengan hamba yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan keutamaan pada satu tempat dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa memberikan keutamaan pada waktu atau bulan-bulan tertentu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Termasuk di mana kita di dalamnya saat ini, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berada di akhir daripada bulan Zulqa'dah, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada bulan Zulqa'dah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan solat Jumu'ah 5 kali Jumu'ah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berada esok harinya, yang dimulai esok hari di mana kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Yang mana bulan-bulan ini termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu keutamaan yang besar bagi seorang hamba manakala diberikan kesempatan hidup berada di bulan-bulan ini, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan 4 tersebut, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka merangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dipertegas dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zaman qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha 4 hurum. 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجاب مضر الذي بين جمادي وشعبان." Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, maksudnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram yang dimaksudkan di sini adalah haram untuk melakukan peperangan, haram untuk melakukan kezaliman karena mulianya bulan tersebut. 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, yang mana kita berada di akhir hari ini di bulan Zulqa'dah, lalu kemudian insya-Allah esok harinya kita mulai berada di Zulhijjah, lalu kemudian diikuti oleh Muharram, dan nanti setelah beberapa bulan ada bulan Rajab. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai kaum muslimin perlu kiranya untuk mengetahui beberapa keutamaan yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah,
Yang mana mudah-mudahan dengan ini kemudian kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah pada bulan-bulan ini demi meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah bahwa di bulan Zulhijjah terdapat 10 hari terbaik dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Memang para mufassirin, para ulama berbeda pendapat terkait dengan walayalun 'ashr. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ini maksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada juga yang mengatakan ini maksud adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya walayalin 'ashr itu adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Namun jumhur ulama menyepakati bahwasanya yang dimaksud adalah 10 awail min Zulhijjah. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dengan beberapa penguat diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Innal 'ashra 'ashrul adha wal witr yaum Arafah wasyab'u yauman nahr. Bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan hari di bulan Zulhijjah, yakni al-adha di situ maksudnya. Dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah, dan dimaksud dengan genap adalah hari raya Idul Adha. Dan juga diperkuat oleh hadis yang sahih yang sangat masyhur terkait dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Ma min ayyamin al-'amalu as-salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah, qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bi syai', rawahu al-Bukhari. Tidak ada hari yang amal salih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Dimaksudkan adalah asrul awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apakah bisa menandingi nilai jihad fi sabilillah? Beliau bersabda, iya, bahkan lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Baru setara ya apabila seorang yang keluar itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa raganya, kemudian ia mati syahid, baru bisa setara nilainya. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa idza kana ahabbu ila Allahi fahuwa afdalu indahu. Apabila ada sesuatu amalan yang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut berarti lebih afdal di sisinya. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan yang perlu kita ketahui yang terdapat di bulan Zulhijjah juga, bahwasannya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama kita, ad-dinul Islam ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam itu agama bagi kalian. Dan sepakat para ulama turunnya ayat ini adalah di bulan Zulhijjah tatkala haji wada yaumul Jum'ah. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan bulan Zulhijjah juga yang perlu kita ketahui, yakni di dalamnya terdapat puasa Arafah, satu hari yang juga memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i, "Shaumu Ashura yukaffiru as-sanah al-madiyah
Wa shaumu Arafah yukaffiru as-sanatain al-madiyah wal mustaqbilah. Puasa Asyura di antara keutamaannya adalah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tetapi puasa Arafah jauh lebih itu, yakni dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang ini tentunya adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara keutamaan bulan Zulhijjah yang perlu kita ketahui adalah bahwa di bulan Zulhijjah ini tentunya penyembelihan hewan kurban itu terbanyak. Oleh karena itu Zulhijjah juga disebut dengan bulan kurban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la An-Nasa'i dan juga Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi, afdalul hajj al-ajju was-sajju. Sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhadyu. Maksudnya adalah paling banyak menyembelih hewan kurban dalamnya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi kita untuk berkurban tahun ini sehingga ikut andil dalam rangka meramaikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan juga yang terakhir di antara keutamaan bulan Zulhijjah ialah bahwa di bulan Zulhijjah ini terjadi muktamar kaum muslimin tingkat dunia. yakni di mana kaum muslimin berkumpul di tanah haram di Makkah dan Madinah, dan puncaknya adalah Yaumu Arafah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah, bahwa puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi segala macam kemaksiatan yang besar maupun yang kecil. Karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sampai kita melakukan kezaliman pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa demikian? Karena dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mafhum mukhalafah daripada ayat ini adalah kita diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan amal saleh, karena melakukan amal saleh dalamnya pun pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran dan keistiqomahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang bertakwa, yang pada ujungnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله،
فقد فاز المؤمنون المتقون. واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولتلامذنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.